Shalom, siswa-siswi SMPK Penabur Jakarta. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta mata pelajaran fisika. Kali ini kita masih mempelajari tentang gerak dengan materi gerak vertikal. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang gerak vertikal, mari kita ikuti cuplikan video berikut ini. Setelah kita melihat cuplikan video tadi, di sana kita temukan bahwa gerak benda yang dijatuhkan dari ketinggian dan gerak benda yang dilemparkan dari bawah ke atas. Gerak benda yang dijatuhkan maupun yang dilemparkan dari bawah ke atas adalah membentuk garis lurus. Gerak vertikal sesuai dengan arahnya ada dua, arah ke bawah dan arah ke atas. Arah ke bawah terdiri dari gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Gerak jatuh bebas kita singkat dengan GJB dan gerak vertikal ke bawah kita singkat dengan GVB. Gerak arah ke atas adalah gerak vertikal ke atas atau kita singkat dengan GVA. Gerak vertikal merupakan gerak benda yang arahnya vertikal, tegak lurus dengan bidang horizontal. Lintasannya berupa garis lurus ke atas. Ketika kita melemparkan sebuah benda seperti cuplikan video tadi, maka yang akan terjadi adalah peristiwa gerak vertikal ke atas maupun gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke atas ketika dilemparkan dari bawah ke atas dan gerak vertikal ke bawah ketika dijatuhkan dari atas ke bawah. Mari kita bahas gerak vertikal yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ialah gerak jatuh yang hanya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi dan bebas dari hambatan-hambatan yang lain. Gerak jatuh bebas termasuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan kecepatan awal V0 sama dengan 0 dan percepatan sebesar gravitasi bumi. Aplikasi nyata dari gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan A positif atau gerak lurus dipercepat dengan percepatan A tetap ialah suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian H dengan kecepatan awal 0 atau tanpa kecepatan. Jadi, percepatan yang dialami oleh benda tersebut ialah percepatan gravitasi bumi. Yang lintasan gerak benda ini berupa garis lurus. Gerak benda yang sejenis ini disebut dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas dirumuskan dengan VT sama dengan G kali T dan adapun rumus untuk mencari ketinggian H sama dengan setengah G kali T kuadrat, dan untuk menentukan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian H
dirumuskan dengan VT kuadrat sama dengan 2GH, yang mana pada gerak jatuh bebas itu, kita harus ingat, P0 sama dengan 0, A sama dengan G, dan S sama dengan H, seperti pada GLBB. Hanya A diganti jadi G. Gerak vertikal ke atas atau kita singkat dengan GVA mempunyai kecepatan awal. Benda yang mengalami perlambatan jika semakin tinggi. Pada ketinggian yang maksimum, benda akan berhenti sesaat dan akan jatuh ke bawah. Perhatikan gambar. Karena benda bergerak ke atas, maka benda melawan gravitasi sehingga G bernilai negatif dan dirumuskan dengan VT sama dengan P0 kurang GT dan H sama dengan P0 kali T kurang setengah GT kuadrat dan P0 kuadrat sama dengan 2GH. Kemudian gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah pada dasarnya gerak jatuh bebas merupakan gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal. Hanya saja ciri-ciri gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal. Benda bergerak atau dilempar dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. Lintasan bendanya berupa garis lurus dalam arah vertikal, memiliki kecepatan awal, dihitung dari titik tertinggi, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi, maka dirumuskan dengan VT sama dengan P0 tambah GT, dan H sama dengan P0 kali T ditambah setengah G T kuadrat, dan PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2GH. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam gerak vertikal ke atas, yaitu jika naik dan turun, ketika dia naik, maka pada ketinggian H maksimum, ketika dia naik dengan V0 tidak sama dengan 0, sedangkan V0 pada gerak turun sama dengan 0, VT-nya pada gerak naik itu sama dengan 0, dan VT pada gerak dia turun tidak sama dengan 0. Percepatan ke arah atas saat naik minus G, dan percepatan saat dia turun sama dengan G. Kecepatan benda saat ketinggian maksimum, jika PT sama dengan 0, maka dapat dirumuskan dengan PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurangi 2GH maksimum, H maksimum sama dengan P0 kuadrat per 2 kali G. Lama benda di udara, lama benda ketika dilemparkan ke udara adalah waktu naik sama dengan waktu turun. PT sama dengan P0 kurang G kali T naik, waktu naik, dan VT sama dengan P0 tambah G kali T turun, dan 0 sama dengan P0 kurang G kali T naik, karena VT-nya sama dengan 0, sedangkan pada turun, P0 sama dengan 0 tambah GT turun. Jadi, T naik sama dengan P0 per G, dan V turun, T turun, sama dengan P0 per G. Jadi, T naik sama dengan T turun, dan total dari waktu yang dibutuhkan untuk naik dan untuk turun adalah sebesar T naik ditambah T turun, atau T total sama dengan 2V0 per G.
Kecepatan benda saat dilempar ke atas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama, V naik dan V turun, dalam prinsip gerak vertikal ke atas dan prinsip gerak jatuh bebas, maka Vt sama dengan V0 kurang Gt, 0 sama dengan V0 kurang Gt, dan V0 sama dengan G kali T. Pada prinsip gerak jatuh bebas, Pt sama dengan V0 tambah Gt, Vt sama dengan G kali T, sehingga V0 sama dengan Vt. Selanjutnya, mari kita membahas soal. Contoh, soal gerak jatuh bebas. Sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 40 meter di atas permukaan tanah. G sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Besar kecepatan benda sesudah mencapai ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Diketahui H1 sama dengan 40 meter, H2 sama dengan 20 meter, dan G sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Ditanya, Vt sama dengan berapa? Dapat kita jawab, H, kita cari dulu H-nya, H, berarti H sama dengan H1 dikurangi H2. H sama dengan H1 tadi 40 meter dan H2 20 meter, sehingga kita dapat menemukan H sama dengan 20 meter. Sesudah H-nya sudah ditemukan, maka kita dapat menghitung kecepatannya. Kecepatan akhir Vt kuadrat sama dengan 2GH. Jadi, 2 kali 10 kali 20 meter. Sama dengan 400, tetapi masih Vt kuadrat. Jadi, akar dari 400 adalah 20, sehingga Vt sama dengan 20 meter. Jadi, kecepatan jatuh dari benda tersebut adalah 20 meter per detik. Kemudian, seorang anak melempar bola ke atas dengan kecepatan 12 meter per detik hingga bola mencapai ketinggian maksimum. Tentukan waktu yang digunakan bola hingga mencapai ketinggian maksimum. Kemudian tentukan tinggi maksimum bola dari tangan anak tersebut. Maka diketahui V0 sama dengan 12 meter per detik, G sama dengan 10 meter per detik kuadrat, ditanya T maksimum. Jadi dapat kita cari dengan cara T max itu adalah V0 per G. Jadi jawabnya adalah T max sama dengan V0 dibagi G dan 12 dibagi 10 sama dengan 1,2 detik. Jadi
waktu untuk mencapai ketinggian maksimum bola adalah 1,2 detik. Kemudian kita bisa mencari H max dengan rumus V0 kali T kurang setengah GT kuadrat sama dengan 12 kali 1,2 kurang 1,2 kali 10 kali 1,22. Karena 1,22 itu adalah T pangkat 2, jadi didapat 14,4 dikurangi 7,2 sama dengan 7,2. Jadi ketinggian dari yang dicapai oleh bola tersebut adalah 7,2 meter. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan.